Halo, kembali lagi di layanan bimbingan klasikal bersama Bu Guru Desi. Materi layanan bimbingan klasikal hari ini adalah tentang pembelajaran karakter. Selamat menonton. Apa sih itu pembelajaran berkarakter? Yuk kita cari tahu lebih dalam. Pembelajaran karakter. Pembelajaran karakter adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan nilai-nilai moral dan etika pada peserta didik agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, jujur, disiplin, peduli, dan menghargai orang lain. Adapun core value pembelajaran karakter atau nilai dasar dari pembelajaran karakter adalah sebagai berikut. Hal ini menjadi fondasi utama yang harus dipahami dan diinternalisasi oleh siswa. Nilai yang pertama adalah nilai kejujuran. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, rasa hormat. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, kepedulian atau empati. Dan yang keenam, kerjasama. Apa saja sih nilai-nilai ini? Yuk kita kupas lebih dalam. Kalian bisa lihat dari gambar ini. Di gambar ini sudah terdapat nilai-nilai utama dari pembelajaran karakter. Nah, sekarang mari kita kupas lebih dalam nilai-nilai dasar pembelajaran karakter. Yang pertama, kejujuran. Apa sih itu kejujuran? Jujur itu adalah suatu sikap selalu mengatakan yang sebenarnya dan bertindak jujur dalam segala hal, bahkan ketika sulit. Mengapa kejujuran itu penting? Yaitu untuk membangun kepercayaan orang lain dan membuat hidup kita lebih tenang. Contoh dari perilaku kejujuran atau berlaku jujur adalah yang pertama, mengakui kesalahan, tidak menyontek, dan mengembalikan barang yang kita temukan. Nilai karakter yang kedua adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik serta menerima konsekuensi dari pilihan kita. Mengapa sikap tanggung jawab itu penting? Yaitu untuk membuat diri bisa diandalkan dan mampu menyelesaikan masalah. Contoh dari sikap tanggung jawab yang sering kita lakukan adalah mengerjakan PR tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, dan menjaga barang milik sendiri. Nilai karakter yang selanjutnya yaitu rasa hormat. Rasa hormat adalah menghargai diri sendiri, orang lain seperti teman, guru, orang tua, tetangga, menghargai perbedaan, dan juga lingkungan. Mengapa rasa hormat itu penting? Yaitu untuk menciptakan suasana damai dan saling menghargai. Contoh dari sikap rasa hormat yaitu mendengarkan saat orang lain berbicara, tidak mengejek, menjaga fasilitas umum, dan menjaga ucapan. Nilai karakter yang selanjutnya adalah disiplin. Disiplin adalah patuh pada aturan, mengatur diri sendiri, dan melakukan hal-hal yang benar meskipun tidak diawasi. Mengapa sikap disiplin itu penting? Agar membantu mencapai tujuan dan mampu membuat hidup lebih teratur. Contoh dari sikap disiplin adalah datang tepat waktu, menyelesaikan tugas sesuai jadwal, dan menaati peraturan sekolah. Nilai karakter yang selanjutnya adalah kepedulian atau empati. Kepedulian atau empati adalah merasakan apa yang orang lain rasakan dan ingin membantu mereka. Mengapa sikap kepedulian dan empati itu penting? Agar membangun hubungan baik dan menciptakan lingkungan yang saling mendukung. Adapun contoh dari kepedulian dan empati adalah membantu teman yang sedang kesusahan, menjenguk teman yang sedang sakit, dan berbagi makanan bersama teman. Nilai karakter yang selanjutnya adalah kerjasama. Kerjasama itu berarti bekerja bersama orang lain untuk mencapai tujuan yang sama. Mengapa kerjasama itu penting? Adalah untuk mempermudah pekerjaan dan meningkatkan hasil. Adapun contoh dari kerjasama adalah mengerjakan tugas secara kelompok, piket kelas bersama, berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Sudahkah kalian menerapkan nilai-nilai dasar pembelajaran karakter yang disebutkan tadi? Yuk kita terapkan mulai dari hari ini untuk kebaikan kita bersama.
Pembahasan selanjutnya yaitu tentang keterampilan sosial emosional atau yang disingkat dengan KSE. Apa itu KSE? Keterampilan sosial emosional adalah kemampuan individu untuk memahami dan mengelola emosi diri sendiri, membangun hubungan yang sehat dengan orang lain, menunjukkan empati, serta membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam berbagai situasi sosial. Keterampilan ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan di berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan hingga karir. Apa saja sih itu keterampilan sosial emosional? Yang pertama ada kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan berelasi, dan yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yuk kita pahami KSE lebih dalam. Keterampilan yang pertama adalah mengenali dan mengelola emosi. Mengenali dan mengelola emosi adalah memahami perasaan sendiri seperti perasaan senang, sedih, marah, dan takut dan cara menanganinya dengan sehat. Mengapa hal ini penting? Agar tidak dikuasai emosi negatif dan bisa berpikir jernih. Adapun contoh dari mengenali dan mengelola emosi adalah mengambil napas dalam saat sedang marah, berbagi perasaan dengan orang dewasa yang dipercaya. Keterampilan selanjutnya yaitu berkomunikasi efektif, yaitu menyampaikan pikiran dan perasaan dengan jelas serta mendengarkan orang lain dengan baik. Mengapa hal ini penting? Yaitu untuk menghindari kesalahpahaman dan memperkuat hubungan. Adapun contoh dari berkomunikasi efektif adalah berbicara dengan suara yang jelas, menatap mata lawan bicara, dan tidak memotong pembicaraan. Keterampilan selanjutnya yaitu menyelesaikan konflik, yaitu mencari solusi damai saat ada perdebatan, pendapat, atau masalah dengan orang lain. Mengapa hal ini penting? Tentunya untuk menjaga perdamaian dan keharmonisan. Contoh dari menyelesaikan konflik adalah berdiskusi dengan tenang, mencari jalan tengah, meminta bantuan guru jika tidak bisa menyelesaikan. Keterampilan yang selanjutnya yaitu membuat keputusan yang bertanggung jawab, yaitu memikirkan konsekuensi dari setiap pilihan sebelum bertindak. Mengapa hal ini penting? Untuk menghindari masalah dan mencapai hasil yang baik. Contoh dari membuat keputusan yang bertanggung jawab adalah yang pertama, memilih bermain di waktu yang tepat. Pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai pengembangan diri dan lingkungan. Pengembangan diri dan lingkungan di sini dimaksudkan bagaimana kita fokus pada potensi yang kita miliki dan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Yang pertama yaitu mengenali potensi diri dengan cara mengetahui bakat, minat, dan hal-hal yang kita kuasai. Yang kedua, yaitu sikap positif terhadap belajar, di mana kita selalu memiliki semangat untuk terus belajar dan tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Sikap yang ketiga yaitu menghargai perbedaan, yaitu menerima dan menghargai keberagaman suku, agama, budaya, dan pendapat orang lain. Dan yang keempat adalah peduli terhadap lingkungan, di mana kita harus memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Untuk siswa, pembelajaran karakter tidak hanya melalui metode ceramah, tetapi juga bisa dengan cara yang lebih interaktif dan praktis. Contohnya, yang pertama melalui cerita dan dongeng, menggunakan cerita yang mengandung pesan dan moral. Yang kedua, melalui bermain peran atau role play, di mana siswa mempraktikkan perilaku dalam situasi tertentu. Yang selanjutnya melalui diskusi kelompok. Siswa berbagi pendapat dan belajar dari teman-teman yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu melalui proyek bersama, di mana siswa mengerjakan tugas yang membutuhkan kerjasama dan tanggung jawab. Selanjutnya adalah pembiasaan di sekolah, di mana menerapkan nilai-nilai karakter dalam rutinitas hari-hari, misalkan melalui piket kelas, antri, dan berdoa bersama. Selanjutnya yaitu melalui keteladanan guru dan orang tua.
Guru dan orang tua menjadi contoh nyata penerapan karakter baik. Dan yang terakhir adalah refleksi diri, yaitu membiasakan siswa untuk memikirkan tindakan mereka dan pelajaran yang mereka dapatkan. Demikian video materi hari ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa share video pembelajaran ini.